Kenapa eh, saya berani mengatakan Habaib ini bukan cucunya Kanjeng Nabi? Di antaranya adalah bahwa nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjaga, itu tercatat fi kulli fi kullil ayam. Sepanjang masa nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tercatat sepanjang masa. Ini disampaikan oleh siapa Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Aswa'iq Al-Muhriqah. Dan sesuai apa yang telah diteliti oleh Kiai Maduddin Usman Al-Bantani, bahwa ada ratusan tahun kekosongan pencatatan nasabnya Imam Ubaidillah yang menjadi embahnya seluruh habaib itu kosong, yang mana Imam Ubaidillah ini dikatakan sebagai putranya Said Ahmad bin Isa. Maka sesuai dengan dawuhnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini merujuk pada penelitiannya Kiai Imad, ada kekosongan sampai ratusan tahun, dan sampai hari ini tidak ada yang mampu membuktikan ataupun mendatangkan catatan selama 300 tahun ini bahwa Imam Ubaidillah adalah putranya Sayyid Ahmad bin Isa. Sehingga ketika menggunakan hujah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, habaib ini saya yakini bukan sebagai cucunya Kanjeng Nabi, karena nasabnya Kanjeng Nabi itu tercatat sepanjang zaman. Ini dawuhnya di dalam kitab Aswa'iq Al-Muhriqah. Gimana dawuhnya? Walam tazal ansabu ahlil baiti an-nabiyyi madbutotan ala tatabulil ayyam. Bahwa nasabnya ahlul bait Kanjeng Nabi itu tercatat ala tatabulil ayam, sepanjang masa tercatat. Nah ini nasabnya Imam Ubaidillah ini tidak tercatat selama ratusan tahun, sehingga ada indikasi, ada korinah yang mengantarkan saya untuk tidak mengakui habaib ini sebagai cucunya Kanjeng Nabi, walaupun dulu pernah. Karena apa? Selama ini kan tidak tahu bahwa habaib adalah bukan cucunya Kanjeng Nabi, tetapi setelah diteliti mereka bukan, ada kekosongan pencatatan, dan ini tidak mungkin kalau merujuk pada dawuhnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan diteruskan, bukan berarti berani kepada para habaib mengatakan mereka bukan cucunya Kanjeng Nabi, sembrono dan seterusnya, bukan. Karena apa? Sesuai juga dengan dawuhnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia pada setiap masa untuk membenahi nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya ini terjadi pada kasusnya para habaib, dulu mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi dan tidak ada yang memprotes. Masyhur, istihar, semuanya tahu, istifadah, semuanya mengakui lah bahwa habaib adalah cucunya Kanjeng Nabi. Tetapi Allah mengutus seseorang yang kebetulan dalam hal ini Kiai Maduddin Usman Al-Bantani yang meneliti nasabnya mereka, dan ternyata ada kekosongan selama ratusan tahun. Wa ahsabuhum, ini dawuhnya Mbak Anwa, wa ahsabuhum allati yutamayazuna biha mahfuzah an ayyadda'iyaha al-juhal wal li'am. Qad alhamallahu man yaqumu bitashihiha fi kulli zaman wa man ya'tani bihifzi tafasiliha fi kulli awan. Begitu, Pak. Kita di sini sudah lama mengakui habaib sebagai cucunya Kanjeng Nabi, tetapi ternyata Allah memberitahu kepada kita bahwa ada kekosongan pencatatan selama ratusan tahun, yang kebetulan yang menelitinya adalah
Kiai Imad, walaupun sudah banyak ulama-ulama yang lain yang meneliti, tetapi masyhur penelitiannya itu oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Karena Allah itu setiap zaman akan mengutus seseorang yang akan meneliti ya secara detail tentang nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk daripada penghormatan saya khususnya terhadap nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti saya mengatakan tidak ada cucunya Kanjeng Nabi ada di muka bumi ini, bahkan di Indonesia, tetapi bukan para habaib, karena para habaib itu ujungnya mbahnya itu namanya Imam Ubaidillah, dan Imam Ubaidillah ini tidak tercatat nasabnya sampai sampai Said Ahmad selama ratusan tahun. Nah, ini kalau merujuk dawuhnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, saya ulang lagi, ya maka tidak sah dikatakan sebagai cucunya Kanjeng Nabi. Maka di dalam kalimat yang lain, Imam As-Sakhawi ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga mengatakan wajibun min qaumin yubadiruna ila isbatihi bi adna qarinatin wa hujjatin muhimatin yus'aluna anha yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dawuhnya Imam Sakhawi dikutip oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab As-Suwa'iq Al-Muhriqah. Itu saya heran. Dawuhnya seperti itu, Mbak. Aku heran. Gumun aku karo wong yang tergesa-gesa menetapkan bahwa golongan ini, orang ini adalah cucunya Kanjeng Nabi. Yubadiruna ila isbatihi, gugup enggal-enggal, cepat-cepat menetapkan, mengisbat biadna qorinatin, dengan qorinah yang sedikit, wa hujjatin muhimmat, dengan hujah-hujah yang masih rancu dan membuat bingung. Dan orang-orang ini yang menetapkan nasab seseorang kepada Kanjeng Nabi dengan adna qarinah wa hujjatin muhimah, dengan qarinah yang minim, dengan hujah yang membuat bingung, itu akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat. Maka saya heran kepada ini kiai-kiai yang ngotot bahwa habaib adalah cucunya Kanjeng Nabi, padahal secara qarinah mereka tidak nyambung, tidak tercatat ratusan tahun, dan akhlaknya juga banyak yang demikian, yang jelek-jelek akhlaknya, banyak juga yang sudah tes DNA dan DNA-nya tidak terkonfirmasi nyambung kepada Kanjeng Nabi. Itulah beberapa alasan saya kenapa saya tidak mengakui bahwa habaib adalah cucunya Kanjeng Nabi. Walaupun selama ini setahu saya cucunya Kanjeng Nabi ya habaib, begitu, Wak. Dan selain itu juga bahwa habaib bukan cucunya Kanjeng Nabi sebagai keyakinan saya tidak menafikan kitab-kitab yang telah dikarang oleh mereka, kayak kitab Safina itu kan karangannya Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami, orang Yaman. Habib kan dari